Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore ini kita bisa berkumpul bermajelis ilmu, cari ilmu seputar pembahasan tentang puasa dan sholat tarawih. Nah, ini pembahasan fikih, Pak. Nah, fikih itu gambarannya luas. Waktu ini medikei 1 jam. Nah, ini nyampe apa mboten nyampe nih. Makanya jenengan kalau ada pertanyaan, monggo yang jenengan masalahkan itu apa terkait dengan puasa dan tarawih, monggo jenengan persiapkan mulai sekarang. Kami langsung aja. Pembahasan pertama adalah terkait dengan niat. Niat dulu, Pak ya. Apakah wajib mengakadkan niat sebelum subuh untuk berpuasa? Apakah wajib mengakadkan niat sebelum subuh untuk puasa? Puasa Ramadan maksudnya. Jawabannya iya, wajib. Wajib. Bahkan bisa dikatakan syarat. Kalau sampai kita tidak mengakadkan niat sebelum fajar shadiq, itu bisa jadi batal. Mengakadkan niat gitu. Nah, berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat. Amal itu harus ada niat. Amal itu harus ada niat. Nah, yang namanya amal itu puasa. Puasa masuk bagian dari amal. Berarti kalau enggak ono niat, berarti ya enggak dianggap amal. Nah, sedangkan puasa itu kapan? Dimulai dari fajar shadiq. Nah, sakgurunge fajar shadiq harus punya niat. Itu ya, pahami. Paham ya? Jadi kalau ada orang yang belum terbayang puasa, Pak. Setelah subuh, yus aku tak poso. Nah, ini berarti Anda sakgurunge subuh belum ada akad untuk niat berpuasa, maka niku hukumnya mboten sah. Tapi mengakadkan niat enggak perlu dilafadzkan dengan bahasa nawaitu, aku niat ghadan besok puasa, niku mboten perlu. Soalnya sing jenenge niat itu ada di dalam hati. Al-Imam Nawawi dan juga yang lainnya mengatakan an-niyatu fil qalbi. Niat itu berada di hati. Nabi Yuna alaihi salatu wassalam juga tidak pernah mencontohkan kepada kita, baik dalam satu hadis pun menceritakan Nabi itu melafadzkan niat. Jadi jenengan traweh, jenengan sahur niku pun
menunjukkan bahwasanya jenengan itu sudah berniat. Terusnya, apakah harus per malam atau boleh semalam untuk sebulan? Apakah harus per malam? Jadi bengi niku niat. Apakah mencukupkan satu malam bisa untuk 1 bulan? Ada banyak pendapat di antara para ulama, yang paling kuat kedua-duanya angsal. Kedua-duanya ini angsal. Napa dasari? Niku innamal a'malu binniyat. Bisa seseorang itu meniatkan, aku niat poso saulan. Niku juga dinamakan niat puasa, dan itu nggak ada masalah. Cuma bagi seseorang yang niate untuk 1 bulan, ternyata enten pembatalan, koyo sakit, koyo safar, lalu tidak puasa, niku dianjurkan mengulang lagi niatnya dengan cara ya wis aku poso sak teruse, maksudnya lanjutannya. Kenapa kok harus ada pembaruan niat? Soalnya pun jenengan potong dengan jenengan tidak puasa. Sudah jenengan potong dengan tidak puasa, makanya harus diperbarui ulang. Kemudian seterusnya, apakah boleh kita berbuka puasa dan menghentikan sahur kita berdasarkan kali azan maghrib lan azan subuh? Boleh nggak kita menghentikan tidak sahur karena ada azan subuh, dan kita boleh berbuka karena dasarannya azan? Jawabannya, kalau memang azan itu sesuai dengan apa? Waktunya, nggak asal. Jenengan berdasarkan kali azan, jenengan berbuka atau tidak sahur, atau nama jenenge ya sudah tidak boleh makan dan minum, itu bersandar kali azan yang sudah dikumandangkan. Ini ku asal selama napa azannya tepat waktu. Karena kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, fa idza gharabatis samsu wa aqbalal lailu faqad aftara shaim. Apabila matahari sudah terbenam dan gelap dari barat dan gelap datang dari timur, maka boleh berbuka orang yang berpuasa. Boleh berbuka orang yang berpuasa. 2 syarat. Kalau malam matahari terbenam dari barat dan gelap dari timur, maka berarti apa tadi? Boleh berbuka berpuasa. Nah, sekarang azan ini apakah semisal itu? Kalau iya berarti boleh. Kita lihat hadis Nabi atau firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum." Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytu al-abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas fajar sodik. Kata Rasulullah SAW, kulu washrobu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Makan dan minumlah sampai adzane Abdullah ibnu ummi maktum. Makanya ketika itu benar-benar tepat pada waktunya, monggo, tidak ada masalah. Terusnya,
Masalahnya panjang Bapak Ibu, jenengan punya masalah ditanyakan. Nggih. Pemahaman masyarakat sangat umum yang orang harus berhenti untuk makan pada waktu sahur itu adalah subuh, pas azan subuh. Pertanyaannya, apakah azan subuh itu nama lain dari azan sotik itu sendiri? Karena jika itu iya, maka yang jelas azan sotik adalah azan. Jawabannya fajar sodik itu adalah tanda waktu subuh. Ketika waktu subuh berarti dikumandangkan azan. Makanya menggabungkan antara firman Allah dengan ucapan Nabi, kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil asfadi minal fajar, dengan ucapan Nabi kulu wasrobu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, makan dan minumlah sampai datang adzannya Abdullah ibnu ummi maktum. Berarti adzannya Abdullah ibnu maktum itu persis dengan munculnya fajar sodik. Nah sekarang azannya kita ini pas nggak gitu loh. Makanya kata Rasulullah SAW itu, katanya Allah ini, kulu washrobu hatta yatabayyan, bener-bener jelas. Kalau andai kata jenengan belum jelas, maka boleh kulu washrobu, boleh kulu, boleh makan, boleh minum, karena belum jelas. Tapi harus berdasarkan ilmu, ora oleh ngawur, ngawur. Nggih. Ya. Ini masalah jenengan dua masalah lebih enak. Jadi saya menyampaikan itu, menjawab itu sesuai dengan pertanyaan ini jenengan butuhkan. Soalnya kalau fikih itu ya rong dino gante, Pak. Jadi gini, kalau ada azan, ini bener-bener azan ini pas waktu, tepat waktu nih, subuh nih pas tepat waktu. Terus jenengan gurung mangan blas, angkati mangan, ternyata azan subuh. Jawabannya nggak boleh jenengan makan, nggak boleh jenengan makan, karena azan yang dikumandangkan niku pas azan subuh dan benar-benar sudah waktunya. Satu. Yang kedua, jikalau ada makanan itu di tangan kita, Pak. Makanan itu di tangan kita tanpa ada unsur kesengajaan. Nggo sak piring gitu, Pak ya. Nggo sak piring. Kebetulan toh ya, kebetulan. Ono azan, sedangkan jenengan ono ngombe di tangan, ada piring di tangan. Maka bagaimana? Teruskan. Disuruh meneruskan. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Idza sami'tumun nidaa wal ina'u fi yadihi fala yadhah hatta yaqdi hajatahu." Apabila salah satu di antara kalian itu mendengar azan, sedangkan bahasanya pakai wawu halia, Pak, sedangkan bejana itu, gelas itu di tangan kamu, maka jangan kamu lepas. Jangan kamu lepas gelas itu sampai kamu selesaikan kebutuhan kamu. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, enten sing mendhaifkan, sing melemahkan, dan enten sing menghasankan. Syekh Albani condong hadis ini adalah bisa dipakai.
Nah, karena hadis ini menurut beliau itu sahih, maka boleh jenengan makan, melanjutkan makanannya, melanjutkan minumannya, tapi syaratnya tanpa ada unsur kesengajaan, bejana itu ditangani jenengan. Tapi jenengan gak oleh politik, gak oleh politik ini. Wah, ini sepangate waktu nih kan, tak bujeki wae, gak oleh Pak. Itu jenenge kesengajaan. Itu rukso keringanan kanggone wong sing ora sengaja, ternyata ada di tangannya, maka disuruh meneruskan. Pun nggih. Paham nggih? Nggih. Enggak. Wal ina'u fi yadihi. Lihat ya. Bejana di tangannya, bukan di mulutnya, Pak. Bejana itu piring atau gelas di tangannya, diteruskan sampai selesai. Meskipun masih banyak, tapi nggak boleh nambah loh ya, ingat ya. Tapi nggak boleh nambah loh ya. Khusus yang ada di dalamnya. Ini diistilahkan oleh para ulama jenenge rukso, keringanan oleh keringanan teko Allah Subhanahu wa taala. Jenenge rukso, kata kaidah usul, la tata'adda ila ghair. Enggak boleh diaplikasikan untuk keadaan selainnya. Jadi enggak boleh direkayasa, enggak boleh dipolitiki, enggak boleh ada unsur kesengajaan. Ya. Unsur kesengajaan gini contohnya. Iki pangkate adzan, ae dikecekeli wae. Wis ngerti jame kan, Pak? Wis ngerti jame. Jame iki karek 10 menit contohnya. Nah, iki digujeki wae. Dia tahu kalau andai kata kalau tak gujeki iku ono rukso. Nah, iki jenenge sengaja. Mungkin nggak ada unsur nggak sengaja, mungkin aja Pak. Contoh, jenengan nggak ngerti opo-opo lah, nggak ngerti opo-opo, nggak ngerti waktu, nggak ngerti opo, ya wis jenengan mangan ae. Kebetulan jenengan pegangin niku. Ya wis, alhamdulillah tanpa ada unsur kesengajaan, jenengan makan aja wis sampai selesai. Tapi ojo nambah ngombe lo ya, ojo nambah ngombe. Kalau jenengan nanti keseretan, ya ojo diterusno. Kalau jenengan nambah ngombe, berarti jenengan melebihi keringanan yang Allah telah tetapkan. Ya boleh. Oke. Kalau nasi itu kan di tangan. Ya. Kalau piringnya, kalau bapak Nggak bisa. Harus terikat wal ina'u. Bejana fi yadihi di tangane. Harus sesuai dengan konteksnya hadis. karena makan kan ada macam-macam. Nggih, mboten asal, harus di tangannya. Makanya saya sampaikan, ini kaidah usul fikih itu ar-rukhsah, keringanan itu nggak boleh diaplikasikan ke selainnya. Harus persis dengan konteksnya hadis. Oke. Ibu-ibu boleh bertanya, monggo. Terusnya saya sambil apa hukum puasanya? Apa hukum puasanya orang yang waktu subuh posisi junub? Ingat ya, bukan subuh-subuh kumpul boten. Kumpul ini wis semalam, wis bengi. Cuma belum sempat mandi. Sehingga waktu adzan baru mandi. Baru adzan mandi. Apa hukum puasanya? Sebagian masyarakat nganggap boten asal gitu nggih. Gitu.
Sing bener mboten napa-napa. Sing bener mboten napa-napa. Endi alasane? Alasannya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ingda Muslim. Aisyah menceritakan anan Nabi alaihi salatu wasalam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam itu junub di waktu subuh wa huwa shaim, sedangkan Nabi itu masih meneruskan puasanya, dan junub ini min jimain, karena kumpul karo istrinya. Hadis ini jelas dan gamblang. Jadi kalau waktu subuh posisinya junub belum mandi itu tidak membatalkan puasa, dan di kitab-kitab fikih nggak ada pembatal puasa gurung mandi, itu ora ono, Pak. Itu nggak ada. Jadi pemahaman sebagian orang itu adalah nggak boleh, bahkan posone iku sah boten sah, niku pemahaman boten bener. Sing bener niku boten napa-napa. Terus ada pertanyaan tadi ini. Ingat loh, oh jadi pahami, kena gagal paham ini. Jari ini Ustadz, jari Pak Yai ini mau oleh jimai. Pas subuh boten jimai, niki gurung mandi karena jima semalaman, gitu loh. Itu nggak apa-apa. Terusnya, masalah yang baru lagi. Ini yang paling ditanyakan oleh teman-teman. Boleh enggak puasa niku mencium istri, meraba-raba istri, angsal boten, Bu? Wah, ibu langsung angsal ngomong aja. Kata gak angsal gimana itu kan? Semoga mulai sobo. Berarti kan masalah ini memang dibahas oleh para ulama. Kesimpulannya Bapak Ibu, karena waktu juga mepet panjang, jadi kesimpulannya adalah tidak mengapa, dengan syarat tidak boleh sampai keluar air mani. Loh, maksudnya keluar air mani bukan karena apa? Bukan karena jima, boten. Sampai keluar air maninya. Kalau sampai keluar air mani karena mencium, keluar air mani karena bersentuhan, keluar air mani karena rayu-rayuan ngono ya, itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh, dan itu kenapa batal? Karena dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasalam, laisa li hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Allah itu nggak butuh terhadap orang yang berpuasa tadi dengan dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan meninggalkan syahwat. Berarti kan bahasanya meninggalkan syahwat. Berarti pokok wong poso iku siji, ninggalno makan, ninggalno minum, ninggalno syahwat. Nah, yang dimaksudkan syahwat ini ojo sampai metu air maninya.
baik dengan onani, baik dengan nonton TV lalu sampai keluar, baik nonton film-film porno kok sampai keluar air maninya, maka itu batal. Dan itu pendapat mayoritas para ulama. Satu. Yang kedua, jangan lakukan perbuatan itu tadi bagi seorang hamba sen boten kuat kalau istrine ben ketok dheweke iku langsung pengin ngono wae. Nah, kalau keadaan jenengan koyok ini modele, maka jenengan ojo parek-parek sama dia, jangan mencium dia, jangan meraba-raba dia. Kenapa? Al-wasailah kamul maqasid. Tujuan inti dari gak boleh adalah berbuat jima. Hal-hal yang menghantarkan kepada perbuatan tadi itu menjadi hukumnya ora oleh. Paham ya? Selebih daripada itu tidak ada masalah. Ya, monggo Bu. Salam monggo. Ibu aja jawab sik to. Ibu-ibu jawab duluan nih. Pertanyaan ibu begini, boleh enggak si ibu itu lagi doa nang donga lho, suami ning ngeraba-ngeraba. Nah, lebih lucu lagi ibu yang doa yuk raba-raba. Nah, piye carane doa ibu? Jadi ibu iku yuk doa tapi ngeraba-ngeraba. Suamine yo ngeraba-ngeraba. Pertanyaannya, boleh, tidak ada masalah karena tidak ada larangan dari Nabi dan dari syariat. Cuma permasalahannya begini. Doa itu dianjurkan untuk fokus supaya antara lisan dengan hati itu nyambung. Pertanyaannya ibu-ibu, kira-kira iso nyambung apa ora? Makanya ya bolehnya boleh, tapi adab di dalam berdoa supaya antara lisan dengan hati itu nyambung. Nah, kalau diraba-raba dan dia meraba-raba, kira-kira iso nyambung apa ora? Kalau sakit nyambung nggih monggo. Napa, Bu? Oh nggih, napa-napa. Monggo ya ditanyakan, monggo. Ya. Selama bisa menghindari, ya. Kalau andai kata dia berdekatan dengan istrinya, apalagi kemantenannya, sampai andai kata terjadi berupa jima air bersetubuh, maka dia ada 3 hal yang harus diperhatikan. 1, dia jatuh dalam perbuatan haram, dosa. Yang kedua, dia harus mengqadha puasanya, utang poso. Ketiga, dia harus membayar kafaroh. Kafarahnya apa coba? 1, memerdekakan budak. Jikalau nggak mampu memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Jikalau nggak mampu, ngasih makan orang miskin sejumlah 60 orang miskin. Dan ini harus tertib, harus urut. Harus urut. Gak oleh ngene. Lapok poso romulan pegel. Mendingan bayar ngasih makan 60 orang miskin, gak boleh, Pak. Harus urut. Kalau Anda tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, baru boleh
ngasih makan 60 orang miskin. Napa maksudnya berturut-turut? Berturut-turut itu boten angsal enten jeda. Kalau enten jeda tanpa ada udzur, batal dari awal lagi, mengulang dari awal lagi. Contoh, jenengan sudah angsal 50 hari poso, Pak. Terus jenengan 1 hari ya ke 51 jenengan sengaja nggak puasa, nggak sengaja nggak puasa jenengan, bukan karena udzur, maka jenengan batal mengulang dari awal lagi. Nah, udzure ku nopo? Udzure misal kayak sakit atau safar, maka boleh dia tidak puasa dikarenakan ada udzur. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Napa niku? Nggih. Assalamualaikum. Pertanyaan pertama tadi, saya itu lupa utang pinten gitu nggih. Saya itu misal duwe utang, saya yakin nggak ada utang puasa Ramadan ngoten nggih. Cuma kula niku lupa berapanya. Alhamdulillah para ulama ngasih kaidah. Kaidah wa ad-dinu yusrun, agama itu gampang. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Al-masyaqqatu tajlibut taisira, keberatan itu membawa kepada kemudahan. Jenengan sailingi pinten? Sailingi jenengan. Kalau jenengan ilingi mek 7 dino, maka jenengan nyauri 7 hari saja. Karena Allah Subhanahu wa taala membebani sesuai dengan kemampuannya. Pertanyaan yang kedua, ada seorang orang, ima dia sakit atau dia tua renta, wis ora iso apa? Berpuasa lagi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa fidyatum min siyamin. Maka dia membayar fidyah saja. Membayar fidyah saja. An kulli yaumin, per setiap 1 hari niku 1 mud. Para ulama menjelaskan per 1 hari diberikan 1 orang miskin, 1 orang miskin yushbi'uhum. Yang penting orang tadi kenyang. Sampai kenyang dia. Sampai kenyang dia. Nah, lau apa Ustaz? Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Ya, ukurannya sedang dari apa yang kamu berikan makan kepada keluarga kamu. Satu keluarga itu insya Allah kadang mangani enak, kadang nggak enak, kadang sedang. Lah sedang itu, Ustadz ngasih makannya apakah 2 hari apa? 2 kali sahur sama buka, atau sekali tok? Para ulama mengatakan sekali tok pun cukup. Sekali tok niku pun cukup. Pun cukup sekali tok. Jadi kalau kita punya keluarga itu 1 bulan tidak puasa karena memang kondisinya sakit yang tidak diharapkan untuk sembuh. Berarti kita apa? Ngasih makan 30 orang miskin. Boleh jenengan langsung sekali cari 30 orang miskin langsung sekali, nggih mboten napa-napa, atau jenengan cicil per 1 hari 3 orang, 5 orang, nggih mboten napa-napa.
nggak ada masalah. Ya. Boleh nggih. Pendapat yang benar, Ibu, pendapat yang benar tidak perlu mengganti puasa. Tidak perlu mengganti. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Perintah mengganti itu kalau dia sakit atau dia itu safar. Orang tua sakit atau apa? Atau dia itu safar. Perintah mengganti terbatas pada 2 perkara toh. Berarti sakliyani nggak perlu dikodok, nggak perlu dikodok. Sehingga ketika ada anak nuwakal, orang tahu poso, berarti gak poso ini karena sengaja. Karena sengaja. Ini cukup dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu mengganti atau mengkodok. Sebab justru kalau diperintahkan untuk mengkodok, wis gak usah tobat, bebanku tambah akeh wis. Utang berapa tahun aku ora poso iki? 20 tahun. Nah, itu justru malah menghalangi apa? Menghalangi uang, malah gak gelem taubat. Dan apa yang saya sampaikan tadi itu pendapat Ibnu Hazm rahimahullah taala dan pendapat Imam Syaukani dan dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Syarhul Mumti'. Jadi boten perlu mengkodok, cukup dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nggih, monggo. Justru malah kula seneng ada kula kajen kok ditanya. Napa? Solusinya. Berarti tadi pertanyaan Ibu coba. Sebentar. Soalnya tadi Ibu tolong dulu. Tadi dia nggak puasa itu karena ada udzur kan Bu ya? Oke. Nggih, oke. Pun jelas. Dia harus tetap membayar. Walaupun sudah melewati 3 tahun atau 4 tahun. Cuma apakah dia berdosa ataukah tidak? Begini Bapak Ibu. Batas pembayaran puasa niku sampai Ramadan akan datang. Berarti sampai setahun ya. Ono waktu setahun. Itu berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ketika dia nggak bisa membayar puasa, membayar qadha liudrin karena udzur, tetap dia harus membayar dan tidak berdosa. Tapi kalau dia tidak membayarnya tadi sampai melebihi setahun itu mau karena delewer, karena males, maka dia berdosa dan tetap bayar. Apa alasan mereka? Alasan mereka ini podo karo utang. Sebagaimana kalau kita hutang dengan manusia, ketika limit batas waktu yang telah ditetapkan, kemudian dia nggak bayar utang, apakah hilang? Nggak bayar gitu, ya enak tenan gitu ya. Ya wis, kata ono utang terus limit itu kapan gak usah dibayar, engko lah lunas, itu lah kenaan lah. Maka kalau bab manusia aja begitu, fadainullah haqqu ayyubabi, hutang kepada Allah lebih layak untuk dibayar. Jadi tetap harus ada pembayaran, walaupun sampai 10 tahun harus dibayar. Itu utang sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau lupa sesuai yang diingat, kayak mengulang soal pertama tadi.
Yang lain. Monggo. Nah, Nggih. ada pertanyaan esensial yang mungkin banyak yang tidak paham. Nggih, monggo. Kenapa puasa itu wajib? Sedangkan beda lagi kalau sholat itu wajib itu hanya umrah karena memang itu prioritas. Tapi ini bulan Ramadan tapi sebelum wajib Pak. Nah, monggo. Kalau ditanya kenapa sih puasa kok wajib? Pertanyaannya tak balik gini Pak. Kali ini ada pertanyaan tak balik gini. Kita itu jadi Allah apa jadi hamba? Wes, jadi hamba. Kalau perbuatannya Allah itu layak ditanya, napa mboten? La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Perbuatannya Allah itu nggak boleh ditanya. Perbuatan kita yang ditanya. Ini satu. Yang kedua, kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semua perbuatan Allah pasti apa? Li hikmatin. Pasti ada hikmah di balik itu. Pasti ada hikmah di balik itu. Semua syariatnya Allah, baik itu larangan, baik itu perintah, pasti ada unsur kemaslahatan bagi kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya Maha Bijaksana. Kenapa kok Maha Bijaksana? Semua perbuatan Allah pasti ada hikmah di balik itu. Poin ketiga, tujuan daripada puasa, Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jenengan pelajari kitab Ibnu Qayyim rahimallahu taala, di antara kitabnya Al-Wabilus Shayyib. Poros wong iku mau iso takwa adalah dengan puasa. Sebab sing iso ndadekno wong iku mau takwa kepada Allah adalah dengan puasa. Kenapa? Puasa itu Pak adalah semua orang itu nggak tahu. Yang tahu adalah Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jenengan di sini ini, kami nggak tahu Pak kalau jenengan itu nggak puasa tuh nggak tahu kita. Sosok poso kan berapa banyak itu? Suami sahur, ini suami Pak, sahur di rumah, ya kan? Buka di rumah, tapi dia puasa apa enggak? Marung Pak, marung. Berapa banyak anak-anak muda itu? Ya Allah, anak-anak muda itu loh Pak. Iku sahur nang omah, buka nang omah. Makan pagi, makan siang di mana? Di luar, nggak ada yang tahu Pak. Ketika Anda bisa menjalankan puasa dengan sebenar-benarnya, maka perwujudan takwa itu luar biasa. Yang nomor 3, puasa itu adalah ada sisi manfaat secara ukhrawiyah dan ada manfaat secara duniawiyah. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ja'akum Ramadhanu, datang Ramadan kepada kalian. Iftaradallahu alaikum siyama, Allah wajibkan puasa atas kalian. Lihat itu Pak, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa hulikat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wa sufidati syayatin, syaitan-syaitan dibelenggu. Ini semua apa? Tujuannya adalah supaya Anda, wahai kaum muslimin, dengan puasa itu menjadikan Anda itu bisa lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini manfaat ukhrawiyah. Manfaat duniawiyah, Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, puasa itu bisa menyehatkan kita. Puasa itu adalah mengistirahatkan lambung kita. Puasa itu bisa mengkondisikan tubuh yang awalnya kurang, banyak manfaatnya.
Jadi itu manfaat duniawiyah dan ukhrawiyah untuk kita semuanya. Nggih, jelas? Nggih. Enggak ada yang sempat tarawih, Pak? Nggih, monggo. Nggih, monggo. Nggih, tarawih nggih monggo. Rasulullah itu setiap kali melakukan sholatul lail Nggih. itu biasanya melakukan sholat sunnah 2 rakaat Nggih. yang ringan yang biasa disebut sholat kita. Iya. Bisakah itu diimplementasikan ke sholat tarawih ini? Apakah bisa juga dilakukan secara berjamaah? Nggih. Barakallahu fiik. 2 rakaat yang dinamakan istiftah ini 2 pendapat. Ada perbedaan pendapat. Nabi lakukan itu di waktu malam. Ada yang berpendapat itu adalah ba'diyah isya. Paham ya? Ada yang mengatakan tidak, itu adalah doa 2 rakaat pembukaan istiftah. Apakah itu boleh dilakukan dengan jamaah? Boleh. Boleh. Boleh dilakukan di sholat tarawih, boleh. Dan Imam Nawawi dan juga yang lainnya mengatakan ya juz boleh. Bahkan ada yang mengatakan itu disunahkan melakukan 2 rakaat pembukaan. Jadi nanti rakaatnya menjadi berapa? 13 ya. 2 rakaat istiftah, nggih, terus baru sholat tarawih. Niku mboten napa-napa, berjamaah mboten napa-napa. Dan memang dikerjakan secara berjamaah. Paham nggih? Itu enggak ada masalah. Syekh Al-Albani mengatakan juga itu sunnah, Imam Nawawi juga itu mengatakan sunnah, Ibnu Qudamah itu juga mengatakan sunnah, tidak ada masalah. Kerso. Nggih. Saya kira di daerah sini kok saya belum pernah menemukan teman-teman itu mengajak sholat sunnah secara berjamaah di daerah sini. Terus ketika saya belajar di Surabaya itu sering berjamaah aktivitas sendiri. Sekarang ini pada waktu saya menjadi makmum, saya itu harus sholat istiftah sendiri atau sholat biasa? Iya. Pertama bisa jadi imamnya orang ngerti, atau bisa jadi alamnya sunnah wae kok ora seki, atau bisa jadi masyarakati orang dong kemudian takut fitnah. Banyak sebab. Pertanyaan yang kedua, boleh nggak saya lakukan secara sendiri? Monggo. Boleh. Jadi jenengan 2 kali sholat ba'diyah isya, jenengan sholat 2 rakaat istiftah juga boleh. Nah, kalau andai kata imamnya langsung sholat tarawih, berarti jenengan ini memiliki 2 hal. Kalau sholat ba'diyah nggak dapat istiftah. Kalau istiftah nggak dapat ba'diyah, gabung jadi 2, Pak. Niatnya 2, maka 2 rakaat menjadi 2, nggak apa-apa. Nggih, itu dalam ilmu ushul fikih namanya tadakhul, saling masuk, nggak apa-apa. Nggih. Iftitah. Istiftah niku nggih sama aja, minta dibuka kali itu ya. Iftitah, pembukaan. Pun cukup. Ya Allah, cepet banget ya. Nggih. Masya Allah. Sebenarnya kita butuh pelajaran kayak gini nih Pak ya. Sono fikih. Aku lagi mikir nih mau, iki fikih
setengah jam ini bicaranya aku ini. Maka jenengan bertanya itu lebih bagus, mana yang urgent yang harus saya jawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.